Awalnya sih villain, tapi lama-lama jadi pembela kebenaran. Kenapa ya? Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Mei Meika desu. Ogenki desu ka? Anata? Oke, hai semuanya. Untuk video kali ini aku bisa bilang mungkin segmen baru ya guys ya. Untuk di channel aku, dan di sini aku mau ngebahas tentang perkembangan karakter ya. Jadi selama selama series dari Kamen Rider Golf ini tayang, aku pengen banget ngebedah untuk perkembangan karakter setiap orangnya. Karena seperti yang kita tahu ya, hampir setiap karakter itu kayak punya cerita di baliknya masing-masing kayak gitu. Dan untuk hari ini aku bakal ngebahas cerita tentang si Lakia atau Kamen Rider Fram ya. Lakia atau Rakia ya. Jadi kayak ada dua versi gitu, ada yang bilang Lakia, ada yang Rakia gitu. Ya gitulah ya, karena di Jepang kan adanya R ya gitu ya. Oke, jadi si Rakia Amarga ini ya, dia ini sebenarnya adalah seorang granut nih guys ya. Dia ini seorang granut ya. Dia asli granut. Dia adalah seorang granut dan dia menjadi anak buah dari Nielf ya. Dan dia ini bisa dibilang jadi objek penelitiannya. Sebenarnya nama granutnya dia ini adalah Lage 9 kalau nggak salah ya, nama itu adalah Lage 9 gitu ya. Terus dia akhirnya berubah nama, dipanggil itu adalah Lakia seperti itu. Dan dia bisa berubah jadi Kamen Rider Fram ya. Dia bisa berubah menjadi Kamen Rider Fram itu karena dimodif juga sama si Nielf ini kayak gitu. Nah, tujuan dari Nielf ini apa? Dia ini mau membuat bisa dibilang kayak orang terkuat kayak gitu ya. Dia memodifikasi si Lakia ini ya supaya jadi kasarnya contoh jadi karakter yang terkuat kayak gitu. Nah, Nielf ini pun dia itu juga kerjasama nih sama Suga. Nah, Suga ini tuh yang bikin si Kamen Rider Valen kayak gitu ya. Jadi mereka ini kayak peneliti-peneliti gitu yang pengen bikin kayak manusia terkuat kayak gitu deh, pokoknya orang yang terkuat yang bisa ngelawan si Kamen Rider Golf ini juga kayak gitu. Bahkan mereka juga nyari tahu ya untuk perkembangan dari Kamen Rider Golf ini, kekuatannya tuh kayak gimana ya. Pokoknya nyari tahu supaya mereka ini bisa menjadi menciptakan sosok yang paling kuat kayak gitu ya. Nah, awalnya ya si Rakia ini pun ngikutin ya perintah dari Nielf kayak gitu ya. Dia bener-bener kayak apa ya, kayak mesin aja gitu, kayak disuruh ini oke, suruh nyari ini ngumpulin orang-orang gitu ya untuk dijadiin cemilan kegelapan itu oke kayak gitu ya. Pokoknya nurut-nurut aja deh sampai akhirnya dia jadi Kamen Rider Fram pun dia nurut-nurut aja guys ya kayak gitu. Sampai akhirnya ya kita tahu nih basic atau background dari si Rakia ini kayak gimana. Ternyata dia ini punya adik ya, dan ternyata adiknya itu tuh kayak kecanduan sama cemilan kegelapan ini ya. Saking kecanduannya ini dia tuh bisa dibilang nyusahin lah pas dulunya gitu ya. Dan nyusahin karena cemilan kegelapan ini harganya mahal kayak gitu kan. Karena cemilan kegelapan ini tuh bikin orang tuh sampai kayak nggak bisa lepas dari si cemilan kegelapan ini kayak gitu. Sampai akhirnya adiknya tuh kayak kabur dari rumah dan balik-balik ya, itu kondisinya udah mengenaskan lah kayak gitu. Sampai akhirnya dia meninggoy seperti itu ya. Dan Fram pun ya atau Rakia ini dia juga jadi dia kayak punya perasaan dendam ke perusahaan Stomek alias perusahaan yang bikin cemilan kegelapan ini kayak gitu. Jadi dia ini melakukan semuanya ya, perintah-perintah dari Nielf ya kayak gitu. Itu tuh supaya dia tuh bisa mendapatkan informasi lebih tentang perusahaan Stomek ini kayak gitu ya. Dia pengen masuk ke dalam bagian yang lebih dalam supaya dia tuh lebih tahu sebenarnya apa yang terjadi sama si adiknya ini. Kenapa adiknya sampai kayak dibasmi juga ya, karena dia tuh kayak dieksekusi yang dia tuh nggak tahu gitu kenapa dieksekusinya kayak gitu. Adiknya cuma bilang kayak dia sudah melakukan kesalahan besar kayak gitu ya. Jadi dia kayak mengumpulkan informasi sampai akhirnya dia tuh lama-lama perlahan tuh deket nih sama si Gaf ya, sama Soma kayak gitu. Nah, terus pas dia tahu gitu ya, awalnya dia juga emosi ke Soma karena dia tahu kalau Soma ini part of dari Stomek gitu ya. Karena kan Soma kan sebenarnya juga bagian dari keluarga Stomek ini kan. Awalnya juga emosi, sebel dan sebagainya, tapi lama-lama dia mengerti juga kenapa Soma ada di dunia ini, kenapa dia nggak stay di
perusahaan Stomek kayak gitu kan. Ternyata lama-lama hati dia itu kayak luluh gitu loh ya, kayak luluh. Apalagi pas si Soma itu ngasih tahu kalau di dunia manusia nih mereka nyariin loh orang-orang yang kamu curi kayak gitu loh, orang-orang yang kamu culik kayak gitu ya. Ini orang tuanya mereka juga nyariin, gara-gara siapa? Gara-gara kamu kayak gitu, intinya kayak gitulah ya. Akhirnya di situ kayak udah mulai tersentuh dan mulai nih perlahan si Rakia ini ya, dia tuh mulai berpihak lah ke ke Soma kayak gitu. Dia mulai berpihak ke Soma kayak gitu ya, perlahan tapi pasti kayak gitu ya. Sampai akhirnya Nilf pun tahu kan kalau misalkan ternyata si Rakia ini tuh berkhianat gitu. Jadi diputuslah untuk kontak dan sebagainya supaya si Rakia ini nggak bisa nemuin informasi tentang Stomek atau sejenisnya kayak gitu ya. Udah dianggapnya jadi pengkhianat. Sampai data-datanya si Rakia ini pun disebar nih ke semua granut yang mencar gitu ya di seluruh tempat kayak gitu. Jadi semuanya tahu tentang si Rakia ini yang pengkhianat. Bentuk dia pas jadi granut tuh kayak gimana, bentuk dia pas jadi orang tuh kayak gimana, bentuk dia pas jadi Kamen Rider tuh kayak gimana, itu langsung dipublish semuanya. Jadi beberapa granut tuh sebenarnya udah pada tahu ya kalau misalkan ketemu Rakia kayak dia kan yang pengkhianat itu kayak gitu ya. Nah di sini pun sebenarnya Rakia ini juga dia selalu bilang kayak dia tuh nggak peduli sama orang lain, dia cuma mau ngebalesin dendam dia aja ya, karena adiknya ini tuh sudah hilang nyawanya kayak gitu kan. Tapi perlahan dia juga mengerti kayak misalkan perlahan dia tuh mulai punya perasaan juga kayak gitu. Walaupun awalnya dia bilang nggak punya perasaan, aku nggak peduli sama manusia, aku nggak peduli dengan perasaan manusia dan sebagainya, tapi perlahan tuh dia mulai kayak bisa berempati sama manusia. Puncaknya itu pas yang kasus si VTuber, dimana karakternya ini diambil sama Granut ternyata kayak gitu kan. Dan dia sempat bilang kata-kata yang kayak ya kalau misalnya aku nggak balik ya mendingan aku mati kayak gitu kan. Ya di situ ada trigger gitu ya dari si Rakia ini kayak gitu. Akhirnya dia mau untuk ngebantuin si VTuber ini kayak gitu ya. Dan aku suka banget sih untuk perkembangan dari si Rakia ini, terutama dia sama Sachika kayak ship banget gak sih guys? Kayak gitu loh. Kayak aku melihat beberapa scene ketika Rakia dengan lagi sama Sachika tuh kayak gemes banget. Kan ada yang setuju gak sih kalau misalkan kayak si Rakia sama Sachika tuh kayak best banget gitu, kayak gemes gitu mereka berdua gitu. Gemes yang kayak deket gitu ya, terus kayak ada perasaan dan sebagainya kayak gitu. Aku nggak tahu ya, aku pas nonton kayak ngerasa kayak gitu sih. Terus habis itu juga untuk perkembangannya ini dari Kamen Rider Fram-nya sendiri ya, dia itu punya 2 form ya, dan dua-duanya ini dapat dari Nilf itu ya. Jadi sebelum dia berkhianat udah dikasih 2 form sama Nilf, jadi dia bisa ganti jadi 2 form. Nah untuk form yang pertama itu yang puding, dan yang kedua itu yang jelly ya kalau nggak salah ya, yang pink itu ya, yang pink itu. Dan jujur untuk looks dari Kamen Rider Fram aku kurang suka. Kayak agak dipaksakan aja gitu, apalagi yang pudingnya gitu kayak agak dipaksakan aja. Tapi itu ya subjektif ya. Kalau menurut kalian kostumnya Fram bagus gak? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan kalian suka gak sih kalau misalnya aku ngebahas tentang perkembangan karakter ya dari Kamen Rider kayak gini? Kalau kalian suka boleh banget ya coba tulis di kolom komentar. Atau kalau kalian mau aku bahas yang lain itu boleh banget coba tulis di kolom komentar, nanti bakalan aku baca ya. Dan kalau misalkan aku mampu atau aku bisa, aku bakalan bikin videonya secepatnya juga, seperti itu ya. Ini dia perkembangan dari karakter Rakia Amarga ya dari Kamen Rider Gav ya. Boleh banget kalau ada yang kurang tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen ya. Pastiin kalian jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga, karena aku bakalan upload setiap hari, serta aku juga suka nge-live di YouTube. Jadi jangan lupa untuk mampir ke sesi live aku juga. Oke, bye bye semuanya. Aku Meiko Mamoru. See you in the next video. Bye bye.